Dan ya Allah, saya bermohon kepadamu ya Allah, senantiasa anugerahkan salam dan salawat ya kepada Sayyidina Muhammadin. Masya Allah, nih orang hadis. Awas hati-hati. Orang sekarang kalau disebutkan Sayyidina dengan tidak Sayyidina malah ribut. Orang dulu itu melihat hadis dulu, ada enggak? Kalau ada saya pakai, kalau tidak enggak saya pakai. Sayyidina itu ada dua jenis penggunaan. Di dalam sholat, di luar sholat. Di luar sholat, itu para sahabat biasa menggunakan. Biasa. Bahkan Syekh Al-Albani itu menuliskan di kitabnya. Lihat kitab Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil fi takhrij manaris ahadits manaris sabil. Nomor hadis 1822. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau memberikan khutbah nikah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Pakai sayyidina. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ada risalah Tazkiyatun Nafas 72 halaman. Saya pernah bahas di sini di awal-awal kajian Tazkiyatun Nafas ya, waktu di malam Selasa ya, saya mengajar di sini. Itu Anda buka awal babnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin. Pakai. Kenapa? Karena kata sayyid itu dalam bahasa Arab, kalau Anda gunakan itu sama dengan kalimat penghormatan. Bapak, tuan yang dihormati. Anda pergi ke sana mister bahasa Inggrisnya. Sayyid, ya sayyidi, bapak, pak. Ya, Pak Dedi, Pak Agus, Pak Ali, Pak Rahmat. Nah, itu ada penghormatan biasa. Saya manggil Anda kan dengan bapak, Pak Hasan, Pak Husain, Pak Edi, Pak Dedi dan sebagainya. Nggak ada saya panggil misalnya setelah kajian, Dedi, sini, Dedi. Padahal 70 tahun. Hasan, sini, 60 tahun. Saya baru 34 tahun, siapa saya? Maka di Arab pun punya kebiasaan. Kalau yang dihormati dipanggil Sayyid, Nabi memanggil Abu Bakar dengan Sayyidu Qaumi. Nah ini nih, tuan kaumnya nih, yang dihormati sama sukunya. Sayyidu Qaumi. Umar disebut oleh Nabi dengan Sayyid. Apa maksudnya? Yang dihormati oleh kaumnya, kabilahnya. Maka para sahabat pun memanggil Nabi dengan Sayyid. Dalam kalimat-kalimat biasanya. Ya di Mekah, di Madinah, itu kalau Anda lihat misalnya channel 1 untuk Mekah, kemudian channel yang kedua untuk Madinah, Madinah untuk hadis, kemudian Mekah untuk Quran biasanya. Itu kalau Anda buka, itu ada kalimat tuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Itu biasa, standar, sebagai penghormatan. Maksud saya, kalau ada yang pakai itu, nah kita jangan dulu ribut dulu, itu ada dulu. Ada kalimatnya. Dan ulama kita menggunakan itu. Kalaupun Anda tidak memilih untuk tidak menggunakannya, nggak ada masalah. Yang penting, jangan ribut. Mau pakai, mau tidak, tetap tidak melarang kita untuk minum teh bersama-sama. Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bid'ah. Masya Allah. Anda mau bid'ahkan para sahabat. Kecuali kalau dalam sholat. Kalau saya dalam sholat agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Ada teman-teman memilih untuk menggunakan. Kalau saya memilih untuk tidak menggunakan itu. Kalau dalam sholat, saya memilih untuk tetap menggunakan kalimat yang asal dari Nabi sesuai dengan petunjuk dalam sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tidak gunakan sayyidina. Kenapa? Bukan karena tidak menghormati Nabi, bukan. Karena kalimat-kalimat dalam sholat itu, lafadznya diikat dengan kalimat Nabi. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Di apa yang dibaca Nabi, itu yang kita baca. Apa yang dikerjakan Nabi, itu yang kita kerjakan. Nabi ruku, kita ruku. Nabi sujud, kita sujud. Nabi baca itu, kita baca itu. Itu yang mengikat saya kemudian tidak menggunakan kata itu. Saya menghormati orang-orang yang memilih untuk menggunakan. Tapi saya melihat lebih kuat untuk tidak menggunakannya di dalam sholat. Tapi di luar sholat, saya menghargai teman-teman yang menggunakannya. Dan kita pun kadang menggunakannya. Dan lebih banyak menggunakannya dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Paham ya? Jadi kalau ada kata Sayyidina lagi, itu kita sudah paham sekarang. Ada yang menggunakan, ditempatkan di sini, tidak ditempatkan di sini. Dan kita hormati. Kalaupun ada yang tidak menggunakan, dia punya dalil. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebut pada dirinya dengan kata Sayyidina. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nggak ada masalah. Kalau ada orang bersolawat menggunakan kata-kata yang dasar tanpa menggunakan kata Sayyidina, itu normal, biasa. Paham ya? Walaupun pada yang kedua dijawab, wajar Nabi tidak menyebut dirinya dengan Sayyidina. Kan Nabi menyebut pada dirinya, bukan pada orang lain. Tidak ada orang bisa menyebut pada dirinya dengan menggunakan kata Sayyid. Ana Sayyid Adi. Anta man? Oh, Ana Sayyid Thomas misalnya kan? Itu tidak ada yang menggunakan kata-kata demikian. Kecuali ditunjuk pada orang kedua. Paham ya?